Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Ada yang sakit nggak? Sehat semua berarti ya? Kita bisa ikut olahraga semua berarti ya? Ya. Ini ada beberapa yang tidak pakai baju olahraga. Ibu tanya dulu nih, kenapa nggak pakai baju olahraga, nak? Ketinggalan. Kamu kenapa? Lupa. Itu kenapa? Basah. Nah, oke, mungkin untuk minggu ini Ibu maafkan, tapi minggu depan Ibu wajibkan semuanya pakai baju olahraga. Tapi nanti kalian tetap akan ada hukumannya ya. Nanti setelah jam ini kalian menghadap Ibu di kantor, oke? Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Absen siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, berarti kalian bisa ikut kegiatan semua ya. Nah, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Sepak bola. Tentang sepak bola. Untuk minggu ini, pertemuan kali ini dan kedepannya kita mempelajari tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada yang pertama kita mengetahui pengertian dan juga fakta dan konsep dari apa itu kebugaran jasmani. Kemudian kita mengetahui juga tentang unsur-unsurnya serta bentuk latihan peningkatannya dan juga prakteknya. Nanti kita praktek di lapangan. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalian kalau dari rumah ke sekolah itu jalan kaki atau naik motor? Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Ya. Di rumah ada yang suka bantu orang tua bersih rumah enggak? Ada. Terus ada yang setiap hari olahraga enggak? Ada. Apa contohnya? Jogging pagi. Nah, oke. Materi kita hari ini itu tentang kebugaran jasmani. Di dalam kebugaran jasmani itu terdapat aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa? Yaitu kegiatan yang membutuhkan bagian fisik atau menggerakkan fisik ya. Contohnya tidak hanya olahraga saja, tetapi seperti kita berjalan ke sekolah, membantu orang tua, cuci piring, cuci baju, itu juga termasuk ke dalam aktivitas fisik. Nah, Ibu mau tanya, kalau kalian rebahan, main HP, scrolling TikTok, main game, Free Fire, dan sebagainya, itu termasuk aktivitas fisik bukan? Iya. Apakah ada unsur kebugaran yang dilatih? Tidak, itu tidak termasuk aktivitas fisik. Malah hal tersebut dapat mengurangi kebugaran jasmani kita. Sebelumnya apa sih kebugaran jasmani? Kita langsung saja masuk ke dalam materinya ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan atau yang berlebihan dan tetap memiliki energi untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Contohnya, kita sudah sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tetapi kita masih tetap bisa melakukan kegiatan berikutnya. Misalnya aku sore mau jogging, aku sore mau latihan bola, seperti itu ya. Kalau kalian masih mampu untuk melakukan kegiatan berikutnya, itu berarti kalian memiliki kebugaran jasmani yang cukup baik. Tetapi kalau kalian sudah sekolah dan berikutnya kalian tidak mampu lagi, dah aku capek banget, aku nggak bisa lagi nih, mau misalnya ditelepon temen, yuk kita jogging yuk ke Jakabaring. Aku nggak bisa deh, aku capek, mau tidur gitu kan. Aku udah nggak punya energi lagi. Berarti itu kebugaran jasmaninya kurang baik. Oke. Ada juga faktor yang mempengaruhi dari kebugaran jasmani itu. Yang pertama tadi ada pola makan sehat. Kemudian ada aktivitas yang apalagi? Istirahat yang cukup dan juga gaya. Nah, pola makan yang sehat ini contohnya kita tidak makan makanan yang junk food atau makan cepat saji. Ya, ada yang suka makan mie instan. Suka semua ya kayaknya ya.
Nah, itu bisa mempengaruhi dari kebugaran jasmani kita. Akan berbeda tingkat kebugaran jasmani seseorang yang makan makanan bergizi dan juga makan makanan yang tidak sehat tadi. Kemudian aktivitas yang cukup seperti orang yang suka olahraga dan tidak suka olahraga. Itu kebugaran jasmaninya sudah pasti berbeda. Istirahat yang cukup, yang suka bergadang dan yang tidak begadang, yang tidurnya tepat waktu, itu pasti akan berbeda. Coba lihat, kalau ada teman kalian yang semalam begadang, pasti besok sekolah bakal lemes. Ya enggak sih? Ada yang ngerasa nggak kalau malamnya begadang, main game, nonton drakor, pasti besok sekolahnya, ih lemes aku. Ngerasa nggak? Ada yang suka ngerasa kayak gitu? Nah, berarti itu mempengaruhi dari kebugaran jasmani dan juga gaya hidup sehat. Gaya hidup yang tidak sehat contohnya apa? Begadang. Kemudian ada apa lagi? Merokok dan penggunaan zat-zat psikotropika lainnya itu akan mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Kemudian ada manfaatnya bagi kesehatan fisik. Coba Ibu minta satu orang bacain. Coba satu orang, ada yang mau baca? Ada? Ya, boleh. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, otot dan tulang menjadi lebih kuat, mengurangi resiko cedera atau osteoporosis. nah, kemudian Yang kedua, jantung lebih sehat. Olahraga membantu melancarkan sirkulasi darah dan menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, berat badan terkontrol. Aktivitas fisik membakar kalori dan membantu menjaga berat badan ideal. Nah, kebugaran jasmani itu ada manfaatnya. Yang pertama tadi seperti contoh otot dan tulang kita menjadi lebih kuat. Dan juga mengurangi resiko cedera dan osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Pengapuran tulang. Ya. Jadi kalau kalian tua nanti udah sakit-sakit tulangnya, nggak bisa jalan lagi. Itu karena apa tadi? Karena di masa mudanya kalian kurang bergerak. Ya. Kemudian ada jantung yang lebih sehat. Dengan olahraga, dengan aktivitas yang banyak, peredaran darah dan sirkulasi udara juga akan lebih baik di dalam tubuh dan menjaga berat badan terkontrol. Orang yang malas olahraga, coba lihat, kebanyakan badannya akan lebih banyak lemaknya. Jadi lebih gemuk dibanding orang yang malas olahraga. Kemudian ada, selain manfaatnya bagi fisik, ada juga bagi kesehatan mental. Yang pertama ada mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian ada tidurnya lebih nyenyak, fokusnya meningkat dan meningkatkan rasa percaya diri. Coba deh kalian hari ini berenang. Nanti malam pasti tidurnya akan lebih nyenyak. Kalian hari ini olahraga, nanti malam tidurnya pasti lebih nyenyak. Karena apa? Karena tubuh kita sudah cukup lelah ketika kita berolahraga. Pada saat kita tidur, tubuh akan lebih istirahatnya akan lebih baik. Kemudian ini ada komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada apa? Kekuatan otot. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada selanjutnya dan keseimbangan. Nah, kekuatan otot itu adalah kemampuan otot untuk mengangkat suatu beban. Ya. Contohnya kalian mampu mengangkat 2 galon. Langsung. Berarti kekuatan ototnya sudah cukup. Sudah sangat baik itu. Kalau bisa ngangkut langsung 2 galon gitu kan. Nah, kemudian ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk berpindah tempat dengan secepat-cepatnya. Contohnya pelari. Pelari sprinter saat kalian lari. Itu hanya diukur kecepatannya, siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Kemudian ada kelincahan. Kelincahan itu kemampuan tubuh untuk mengubah arah tubuh dengan waktu yang secepat-cepatnya. Kalau tadi kecepatan itu bergeraknya lurus saja. Kalau kelincahan itu untuk seperti yang lari bolak-balik atau lari zigzag, berpindah seperti itu. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi di sini adalah kemampuan tubuh untuk menggerakkan 2 anggota tubuh secara bersamaan, 2 atau lebih secara bersamaan. Misalnya ada koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki. Kemudian ada daya tahan. Daya tahan itu kemampuan tubuh
bisa dikaitkan dengan daya tahan otot jantung dan paru atau kardiorespiratori ya. Kemudian ada daya ledak, kemampuan otot untuk melakukan daya kekuatan dan juga kecepatan. Seperti contohnya itu kita melompat. Itu kan dibutuh kecepatan reaksi dan juga bagian kekuatan ototnya. Kemudian ada kelentukan. Kelentukan itu seperti materi kita sebelum-sebelumnya itu ada di bagian senam lantai. Itu kemampuan otot untuk menjangkau jarak sejauh-jauhnya dan juga keseimbangan. Nah, sekarang coba Ibu tanya, kalau kita dari rumah kita jaraknya kira-kira 2 kilo dari sekolah. Kita jalan kaki, kita bawa tas yang berat. Nah, itu apa yang kita latih? Komponen tubuh apa? Otot bahu. Selain otot bahu juga melatih apa? Otot kaki dan juga daya tahan. Nih, latihannya seimbang di semua aspek akan membantu tubuh menjadi lebih bugar dan juga sehat. Kemudian ada jenis aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan tadi. Seperti ada berlari untuk melatih kecepatan, bersepeda, melatih daya tahan, berenang untuk daya tahan, kemudian dan juga ada latihan kekuatan seperti push up, angkat beban, dan ada fleksibilitas, yoga, stretching, dan lain-lainnya. Nah, ini pola hidup sehat untuk menunjang kebugaran jasmani. Pola makannya harus seimbang. Contohnya pola makan seimbang seperti apa? Ya, atau kalau dulu kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang isi piringku. Kemudian ada hindari kebiasaan buruk seperti apa tadi? Merokok, makan makanan instan, dan juga konsumsi gula yang nah, berarti tidak baik kalau kalian setiap hari itu jajan minum minuman es cekek itu gulanya sangat tinggi. Kalau dalam satu hari kalian bisa konsumsi 4 sampai 5, itu gula darah di dalam darah kalian akan meningkat. Kemudian harus minum air yang cukup dan juga tidur yang cukup itu antara 7 sampai 8 jam. Kalau tidurnya jam 12 malam, bangun jam 6 pagi cukup enggak? Berarti tidurnya harus di jam 10. Maksimal jam 10 sudah tidur untuk bangun di jam 6. Karena kita mau sekolah masuk jam 6.45. Nih, kemudian kebugaran jasmani juga berhubungan dengan produktivitas. Kita akan menjadi orang yang lebih produktif kalau kebugaran jasmani kita baik. Bisa meningkatkan energi kita, daya pikir kita lebih tajam, dan juga semangat yang lebih tinggi. Seperti berhubungan dengan kegiatan kita di sekolah. Kalau kebugaran kita tidak baik, energi kita akan tidak baik juga di sekolah. Jadi kita malas-malasan. Kemudian daya pikir kita lebih lemah. Kalau kebugaran jasmani kita tidak baik. Jadi daya tangkap pada saat guru menjelaskan itu akan lebih lemah. Jadi kalian susah untuk mengerti. Kemudian semangat juga yang lebih rendah kalau kebugarannya tidak baik. Nih, dalam meningkatkan kebugaran jasmani kita juga punya tantangan. Yang pertama, kurangnya waktu. Banyak yang susah untuk meluangkan waktunya hanya untuk sekedar olahraga 10 sampai 15 menit saja. Suka males kan? Tuh, kurangnya motivasi dan juga sulit mengatur pola makan tadi. Oke. Berikutnya Ibu mau tampilin dulu ada video. Kalian boleh tonton dulu videonya berkaitan dengan latihan kebugaran jasmani. Istana si kecil bisa jadi Ntar ya, iklan. satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Sekarang, kamu akan melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Cermatilah informasi berikut dengan teliti. Latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kekuatan otot lengan. Tuh. Contohnya ini apa? Pull up dan push up. Yang kedua, latihan kekuatan otot perut.
Sit up. Tujuan untuk meningkatkan Nanti kita praktekkan di lapangan setelah ini ya. yang ketiga, loncat tegak dan lompat ke depan atau ke belakang. Tuh, untuk melatih otot tungkai. Tujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Yang keempat, lari cepat Nih, atau sprint. melatih bertujuan untuk meningkatkan kecepatan. Yang kelima, lari jarak sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Push up dan sit up adalah gerakan yang cukup berat. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan gerakan push up dan sit up bagi siswa laki-laki dan perempuan. Tuh, contoh push up perempuan. Beda kan dengan pada push up yang biasanya. Dan ini adalah Tuh. gerakan sit up dan push up untuk putra. Diingat, nanti ada gerakan push up. Nanti kita praktekkan. Kalian sudah tahu. Mulai kegiatan, lakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti untuk menghindari cedera. Selamat mencoba. Oke. Oke, selanjutnya Ibu ada kuis. Ada kuis, silahkan kalian scan barcode ini. Sambil kalian scan, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Nih, Ibu bagikan. Silakan di scan barcode-nya ya, Nak ya. Sudah bisa semua scan barcode-nya? Sudah semua? Ada yang belum? Nah, kalau sudah, kalian klik yang bagian profil. Profil. Klik bagian profil, ganti namanya. Namanya diganti sesuai nama kalian. Nah. Ada yang belum dapat? Sudah? Sudah di-scan semua? Sudah diganti namanya? Nih, Ibu bisa lihat. Ya. Nah, sekarang cara bermainnya kalian akan menjawab ada beberapa pertanyaan di dalam sana. Kalian berjalan ke arah temui gurunya. Nah, ketika kalian sudah menemui ibu guru, kalian akan melihat pertanyaan. Sudah semua belum? Sudah belum? Sudah. Nah, sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya berkaitan dengan materi kita kebugaran jasmani dan juga budaya kita di daerah Palembang. Nih, untuk pertanyaan pertama silakan kalian kerjakan. Dalam tradisi masyarakat Palembang, tari tradisional seperti tari tanggai sering ditampilkan dalam upacara adat. Gerakan tari ini membutuhkan kebugaran jasmani terutama pada komponen apa? Kalian teruskan ke bawah, nanti akan ada pilihannya. Kemudian kalian klik kumpulkan. Paham ya? Setelah kalian menjawab pertanyaan nomor 1, kalian cari lagi ibu gurunya di mana. Ya? Selesaikan semua pertanyaannya. Ada pilihan ganda, ada jawaban benar dan salah, dan juga ada isian singkat. Silakan dikerjakan. Silakan. Ya. Satu ibu guru akan menanyakan satu soal. Coba.
Ada yang terkendala nggak? Ada yang susah, ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Bisa semua, Nak? Yang HP-nya nggak bawa, bareng-bareng temennya ya. Sama-sama. Kerjakan sendiri-sendiri. Waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa? Bisa, Nak? Berdua sama temennya ya, kerjain. Tuh. Pertanyaan itu ada terkait dengan ada yang olahraga bidar, terus ada permainan bentengan, ada dengan tenun, berkaitan juga dengan pempek, Ibu buat di sana. Ini kita semua ada berapa? Jumlah kelas kita ada berapa, Nak? 22 orang. Apa, Nak? Bisa nggak? Sudah selesai semua? Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Terus nih, nanti kalau kalian mau ketemu pertanyaan. Sudah selesai semua? Siapa yang sudah selesai? Nah, ini siapa nih masih di sini? Rilona. Sudah jawab belum? Tuh, sebutkan 2 komponen kebugaran jasmani yang dibutuhkan dengan lomba perahu bidar. Tahu kan lomba perahu bidar? Tahu ya? Ada yang pernah nonton? Nonton orang lomba bidar? Pernah? Coba deh, itu komponennya apa yang paling dibutuhkan dalam lomba perahu bidar? Silakan diklik di sana, kalian jawab. Terus. Jalan lagi, temui semua ibu gurunya. Tuh. Sudah semua ya? Ayo ibu, waktunya 1 menit lagi. Siapa lagi? Nih masih banyak yang di sini nih. Aktivitas menggoreng pempek membutuhkan ketangkasan dalam mengatur pergerakan pempek yang di dalam minyak panas. Aktivitas ini berhubungan erat dengan kebugaran jasmani karena A. Membantu meningkatkan kekuatan otot perut, melatih ketangkasan daya tahan tubuh bagian atas, mengembangkan kelincahan kaki, dan yang terakhir meningkatkan kelenturan tubuh bagian bawah. Yang mana yang benar kalian pilih? Ayo waktunya 30 detik lagi. Waktunya 30 detik lagi, harus menyelesaikan semua pertanyaan. Dia menang. Dapat 4 aku. Sudah? Aku benar. Oke, sekarang cukup. Selesai. Semuanya harus sudah menyelesaikan. Nih, kita langsung lihat siapa peringkat pertamanya. Bu, dia ulang, Bu, tadi. Mana ada kok juga? Tadi yang Oh, peringkat 1. Jani. Nih, bisa dilihat ya peringkatnya semua. Tuh, ada yang cuma benar 3, ada benar 2, ada yang benar 1. Oke. Oke, sekarang sudah cukup. Letakkan HP-nya semua. HP-nya letakkan di atas meja.
Letakkan semua handphonenya. Ya, matikan. Ibu sudah bagikan lembaran LKPD. Di sini sudah tertera jelas ini akan kita lakukan untuk aktivitas kita berikutnya. Untuk aktivitas di lapangan. Coba perhatikan. Peserta didik membuat kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Atau 5-6 orang bisa. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Kalian baca dari poin A sampai dengan poin H. Itu untuk bentuk kegiatan nanti kita di lapangan. Sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ya, Ibu minta kalian menyebutkan angka 1 sampai dengan 6, tetapi dalam bahasa daerah. Paham? Bisa semua ya? Oke, Ibu kita mulaikan dari sudut kanan sini. Sebutkan angkanya, misalnya 1 Jawa, seperti itu ya. Paham semua? Oke, kita mulai. Semuanya perhatikan. Dari sini. Ya. Oke, bahasa Komering. Kemudian Jawa. Lanjut. Lanjut. Limang Linggau. Lanjut. Padang. Iji Sunda. Oke. Jawa. Ibu Sunda. 5 Jawa. Sada Medan. Oke. Jawa. Lanjut. Tiga, nak. 3. Ini kan 2 tadi ya. Berarti kamu kelompok 3. 3. Kamu kelompok 4. 6 Jawa. Berapa, nak? Loro? Jawa. Jawa. Loro Jawa. Oke. Tadi kalian sudah berhitung angka 1 sampai dengan 6. Berikutnya kita akan keluar ke lapangan, berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Langsung berbaris kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Oke, sekarang silahkan keluar ke lapangan. Bukunya dibawa, alat tulisnya dibawa. HP-nya tinggalkan di atas meja. Handphone handphone tidak akan hilang. Tinggalkan saja di atas meja. Handphonenya ditinggal di atas meja ya. Kertasnya dibawa. Buku tulis tidak usah, cukup bawa pena saja. Semua handphone tinggalkan di atas meja. Nanti ruangannya Ibu kunci. Kelompok 1 langsung baris sesuai kelompok. Yang tadi ngerasa hitung angka 1 di sebelah sini. Yang angka 2 di sini. Yang 3 di sini. 4, 5, 6. Kalian kelompok berapa, nak? Langsung berbaris sesuai dengan kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diingat lagi, tadi nyebutin angka berapa. Bukunya ditumpuk 1 depan sini. Jadi per kelompok. Kelompok 1 di sini. 2, 3, 4, seterusnya begitu. Dikumpul kalau jadi 1. Sudah? Dah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran di lapangan, Ibu minta 1 orang pimpin doa. Enak, silakan. Ya, depan bel palang. Langsung pemimpin pemanasan kakek. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca mulai. Berdoa selesai. Ambil lagi, siapkan barisan. Siap, gerak. Tangan. Depan, gerak.
Siap, gerak. Gerak. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan, gerak. Geser nak, geser. Hadap kanan. Turunkan. Hadap kanan. Hadap kanan, gerak. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan, gerak. Turunkan. Turunkan. Hadap kanan ke kiri. Pak, ini mode. Mundur, suruh mundur. Mundur, mundur 4 langkah. Mundur 4 langkah, gerak. Jalan. Mundur 4 langkah, jalan. 4 langkah ke belakang, jalan. Dah? Ikuti contoh gerakan temennya ya. Pemanasan seperti biasa, kita pemanasannya statis dulu, pemanasan statis sebentar, kemudian kita pemanasan dengan melalui permainan setelah ini. Ada yang tahu permainan gobak sodor? Tak tahu? Nanti Ibu jelaskan sedikit. Oke, sekarang kita pemanasan statis dulu, dimulai dari kepala. Yuk. Hitung sampai 8, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. 1, 2, Berapa menit? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya dorong ke atas. Dorong. Hitung. 1, 2, Kakinya dijinjit. 4, 5, 6, 7, 8. Bawah lagi. Bawah. Dorong. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita masuk ke permainan gobak sodor. Nanti mainnya berkelompok, 2 kelompok, 2 kelompok, 2 kelompok. Paham ya? Nanti permainan seperti ini. Baris 1, 2, 3, 4. 1 orang menjadi untuk lintasan tengah. Ada yang tahu? Sekarang Ibu minta kita langsung mainkan saja, langsung main 3 kelompok saja biar waktunya lebih efisien juga ya. Kelompok 1 dan 2 Ibu minta di sebelah sana. Geser nak. Geser. Oke, geser lagi terus. Yang kelompok ini geser. Kelompok kalian geser ke sini dikit. Stop nak, stop. Kelompok 2, 3, 4 stop. Oke. Kalian coba untuk yang barisan pertama sweet. Barisan yang paling depan sekali sweet. Usit. Nggak tahu sweet, usit nah, usit. Yang menang jadi yang nyerang. Yang kalah yang jago. Yang menang keluar dari barisan. Barisan yang menang, tim yang menang. Pindah 1. Pindah situ. Nah, yang menang, kalian menang kan? Geser. Nah, yang menang geser. Kau kelompok menang apa kalah? Hai, kau masuk situ nah. Masuk situ tadi. Nah, tadi
Oh, kamu sini ya? Oh ya, sudah masuk. Yang menang tadi siapa? Keluar barisan. Keluar barisan. Yang menang keluar barisan. Nah, jadi ini ada berapa? Ada yang 3, ada yang 4 ya. Semuanya menghadap ke sana kalau. Yang kalah, tim yang kalah, yang menang hadap sini. Nah, 1 orang. Coba buat barisannya kayak gini. Ini 1. Ini 1. Ini depan. Nah, yang barisan depan sekali, ini boleh melintas di tengah. Ya, jadi kalian yang kalah jago. Kakek kawannya nak masuk. Paham ya? Tahu permainan itu? Kayak gini nak, contohnya. Ibu kasih contoh. Nah, ada yang nak masuk ya. Jadi yang jago nih harus bisa nyenggol kawan yang nyerang. Tapi tetap di lintasan. Ada yang lintasannya cuma kanan dan kiri. Ya, yang barisan depan sekali boleh melintas tengah. Jadi kalian bisa mengepung. Yo. Coba cek ini nah. Minta kawan, ayo nak, ikut ibu. Nah, kau jago Ayo satu lagi. Nah, yang ini kau jago kanan kiri. 1 orang minta ibu jago tengah. 1 orang lagi jago belakang. Ibu kasih contoh dulu. Nah, kau jago tengah, boleh garis tengah. Jadi terserah strategi kalian. Nah, yang ini yang di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Yang nyerang berusaha masuk sampai balik lagi ke depan. Tahu enggak permainannya? Nah, ibu masuk. Kau jago nak? Jago. Cak mana? Kita masuk. Ayo masuk kita. Kau ke sini nah. Nah, ibu yang jago. Masuk nak, masuk. Yo. Dapat. Misalnya dapat Ngerti? Nah, yang tengah, yang barisan depan boleh menghadap sini nah. Jadi kayak boleh dikepung sini nah. Nah, yang ini kepung. Nah, jadi dia udah bisa bergerak kan? Jadi anaknya ini udah bisa bergerak. Oke? Bisa kita mulai? Paham? Ayo sekarang di posisinya masing-masing. Di posisi masing-masing. Kasih jarak, mundur lagi. Antara 1 orang dengan 1 yang lainnya mundur. Jadi yang depan sekali siapa? Nah, kau boleh jago tengah, garis tengah. Mundur ke belakang. Nah. Mundur belakang terus. Belakang. Nah. Yang kau jago tengah. Oh, kau boleh baris tengah. Oke? Bisa kita mulai? Ngerti kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo lah, tuh. Nah. Yang dapat keluar. Nah, yang kalian tengah sini. Yang itu di situ mainnya. Nah. Yang dapat keluar, tak baca main lagi yang nggak dapat. Jangan jauhnya, nak. Kiro-kiro. Bisa dah. Kita ulang lagi. Yang jago tengah, kau boleh sebarisan panjang itu nangkap. Tapi cuma di garis tengah bae. Oke? Mulai ya. Boleh, tapi tetap di sini, jangan lebar nian. Kiro. 1,
Kasih jarak, makanya kasih jarak antar kalian salah satu tuh, jadi kawannya bisa masuk ke sini. Dia tuh ada di sini, masuk sana, ayo. Sudah kena Bu. Udah. Bela Siti dulu. Boleh lewat pinggir, boleh. Belum pada lewat ya? Jangan dempet nian, kasih jarak. Sini, kok dempet yang dengan yang belakang? Kasih jarak minimal tuh 3 orang. Sudah selesai? Sudah belum? Laka-laka lo, dapat gak lo? Oke, sekarang tukeran. Yang jago yang nyerang. Nah, gantian. Sekarang gantian. Sekarang gantian. Mulai 1, 2. Nak, jangan dempet nih, Anda usah maju-maju. Bisa dah. Masuklah. Lari dah, dapat. Masuk kamu bareng-bareng. Nah. Ayo masuk. Sudah dapat gale. Oke, sekarang semuanya sini. Semuanya ke sini. Kumpul. Duduk sesuai kelompoknya dulu. Duduk sesuai kelompok. Oke. Ini ada kertas, ada petunjuk kerjanya Cak Mano, kagak kalian bakal ngelakuinnya Cak Mano, dan juga nanti bakal ibu contohin juga. Ini nanti ada tugasnya. Di kertas ini kalian tulis dulu tanggal, materi kita apa, nama siswa ini tulis nama sekelompok ya. Dibuat nama satu kelompoknya. Ini nanti kalian baca, di sini sudah ada petunjuk kerjanya. Dan yang terakhir itu nanti ada tugasnya. Ada kita memasangkan dan juga menjawab pertanyaan. Oke? Ini satu kelompok, Ibu bagikan per kelompok. Boleh. Kalian boleh berdiri. Silakan berdiri. Berbaris di sebelah sana. Di sebelah sana. Kita bakal lintasannya ke situ. Jam 1 dulu, Nak. Baris sesuai kelompok ya.
Maju nak. Boleh dibaca dulu ya. Dibaca dulu petunjuk kerjanya bakal kayak mana. Ini tadi punya siapa? Kelompok mana? Sekarang baris tadi sesuai kelompoknya nak. Boleh baris. Baris dulu nak. Sesuai kelompok. Maju lagi. Sesuai kelompok dan pasangan lawan kelompoknya tadi ya. Kelompok satu tadi dengan kelompok dua musuhnya. Maju nak. Jalan. Satu orang bantu ibu. Satu orang nak bantu ibu nyusun kun. Anak selesai nak, dah usah lagi. Oke. Oke, sekarang dengarkan Ibu. Sudah jelas kan di kertasnya? Yang pertama kita dari sini ke depan sana lari sprint, lari cepat. Setelah itu ke sana kita lompat 2 kaki lompat ke depan. Di sana lari zigzag terus yang di kun yang tengah ini kalian push up. Lagi. Dengan kata-kata acak nanti harus kalian susun. Per kelompok. Paham? Paham kalau? Nanti kalian tuh berlomba antara satu kelompok dan satu kelompok lainnya. Ya, yang kalah nanti ada hukumannya. Paham? Ibu kasih contoh lagi ya. Jadi dari sini kalian lari sprint. Ingat larinya sprint, berarti lari cepat. Dari sini lompat 2 kaki. Ya. Di sini kalian lari zigzag. Di sini push up cewek dan push up cowok kan beda. Yang cewek kakinya ditekuk, disilang. Di sini kalian lompat kaki 1. Oke. Terus kalian lari lagi ke sini. Ngambil kertas ke ibu. Kemudian setelah satu temannya selesai, yang rambutnya langsung lari secepat-cepatan kelompok mana yang selesai duluan. Paham? Bisa kita lakuin sekarang? Ya, ada yang mau ditanyakan? Push up cewek kakinya di. Nah, disilang. Contohkan. Jangan didorong kawannya nak. Yo, contohkan. Ini posisi push up, turun. Ya ibu contoh ini ibu ajarin. Nah, paham ya? Push up cewek beda, push up cewek dan push up cowok ya. Jadi dicontohkan ini tadi. Ini. Ya, turun.
Oke? Itu namanya pusat untuk cewek. Sekarang yang kelompok 1 mana? Yang lainnya boleh duduk dulu. Yang lain boleh duduk dulu. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 1, kelompok 2. Yang lainnya duduk. Nggak usah, tinggalkan. Ditinggal. Oke, siap? Siap, nak? Siap belum? Ayo kakek langsung. Ketika kawannya sudah sampai di garis finish, yang berikutnya langsung lari. Ya? Kita tanyakan dulu dah. Nah, duduknya di sini, baik. Nggak usah duduk di sana, duduk di sini. Ditengok kawannya. Kawannya ditengok. Siap ya? 1, 2. Push up, ayo. Lari lompat 1 kaki. Lompat 1 kaki dulu. Lompat 1 kaki dulu. Lanjut, ambil kertasnya 1, nak. Ambil kertasnya 1. Ambil kertasnya 1. Ini, nak, engkau di sini. Lanjut orang kedua. Pegang, dipegang kertasnya, jangan sampai hilang. Nggak apa-apa. Ayo. Ambil kertasnya, jangan sampai hilang. Berikutnya. Orang ketiga, siap. Ayo, lompat 1 lagi. Ambil 1 kertasnya. Orang berikutnya cepat. Bersiap kelompok 3 dan 4. Ayo bersiap. Bersiap-siap kelompok 3 dan 4. Lompat 1 kaki, lompat 1 kaki, ulang lagi. Ambil dua-duanya kertasnya. Terakhir kan? Lompat 1 kaki. Lompat 1 kaki. Nah, ayo siapa terakhir? Apa ini terakhir siapa? Ayo. Siap, kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Kertasnya ambil. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 di sini, nak. Siapa? Ngapa? Kelompok 3 orang 4. Ya, kelompok 4 berapa orang? Kelompok 4 mana? Langsung susun kalimatnya tadi, nak. Yang kelompok yang sudah selesai langsung jawab soalnya, langsung susun kalimatnya. Siap. Kelompok 4 siap. Kelompok 4 coba angkat tangan. Kelompok 4 berapa orang? Kelompok 5. Satunya mana? Kelompok 3. Satu orangnya lagi mana?
Mano sakit perut mano? Siapa sakit perut? Sudah. Mulai siap. 1, 2. Nak, kerjainnya di sini, Nak. Di sini. Di sana. Ayo lanjut terus, orang yang kedua. Lompat 1 kaki. Ambil 1 kertasnya. Lanjut lagi orang berikutnya. Lari cepat itu. Lompat 2 kaki. Ambil kertasnya. Berikutnya terus. 1 kaki, lompat 1 kaki. Nah. Push up. Langsung ambil dua-duanya, Nak. 2 ikut. Terakhir, siap. Lari. Bersiap kelompok 5, kelompok 6. Bersiap kelompok 5, mana kelompok 5? Kelompok 5 mana? Kelompok 6 mana, Nak? Kelompok 6 berapa orang? Baris. Kelompok 5 berapa orang? Dikerjain. Yo. Sudah siap? Baris, Nak, di depan sini, Nak. Kelompok 5. Ayo sini. Ayo cepat di sini. Yang cowoknya ayo sini. Baris. Ayo sudah, biarlah kalau kelompok 5 sudah siap-siap. Kelompok 6 sudah siap kelompok 6. Kelompok 6 siap. Berapa orang? Ditulis langsung disusun di sana, ditulis di sana, dijawab. Siap. 1, 2. Lompat kaki 2. Push up. Orang berikutnya siap ya. Belum aku gunting. Kaget, Bet. Langsung lari, lanjut. Ayo lanjut terus. Ini kelompok ini, kertasnya. Susun. Ayo push up. Push up dulu. Lanjut. Tak push up Push up dulu. Lanjut. Siapa lagi? Ada yang belum kan? Sudah galau? Itu, ambil galau kertasnya, Nak, dua-duanya. Orang terakhir ambil galau kertasnya. Sudah selesai? Sekarang kerjain di sini. Boleh berkelompok, kerjain lembarannya. Refleksinya boleh tulis langsung, enggak apa-apa. Sini galau, Nak, berkelompok di sini. Nah, masuklah ke kelompoknya. Kau juga. Tadi kelompok berapa masuk? Bantu kawannya jawab soal. Kelompok berapa tadi? Ngitung tadi. Oh, udah ngitung ya? Sudah.
Jawab. Ditulis di situlah, di kertas itulah. Di sini nak, kerjain di sebelah sini. Kerjain di sebelah sini. Jangan menyontek ya, ntar satu kelompok dan kelompok lainnya kerjain secara jujur. Kerjain sendiri-sendiri per kelompok. Jam berapa sih, Gi? Iya apa? Iya ya? Pesanku baru 1 jam baru. Kerjain, ayo. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, baris lagi per kelompok. Udah bisa. 40 menit baru. Lebih lah, lanjut Bay. Iya belum lah, baru sejam tadi. Ayo cepat. Dijodohkan. Kerjain per kelompok masing-masing. Jangan saling contek. Ini ngapa bergabung 4 kelompok di sini galau? Apa? Sudah selesai nih. Ya ini nggak sudah selesai. Sudah di sini nah tulis nah susun lah buat di sini jawabannya. Yang ini dijodohkan satu dengan berapa? Kalau sudah selesai baris lagi per kelompoknya lagi. Yang sudah selesai duduk dalam barisan, tetap duduk tidak apa-apa. Oh ini pena siapa kau Bante? Ah, pena aku enak. Sudah baris lagi sesuai dengan kelompok tadi, duduk baris. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Mati apa itu? Belum. Masih hidup kan? Masih terus ngerol terus kan? Ya. Ayo, duduk dalam barisan, duduk dalam barisan. Duduk dalam barisan. Duduk per kelompok lagi, duduk per kelompok, duduk dalam barisan. Setelah ini pelajaran siapa nak? Jam ketiga. Hah? Pak Tony ya? Belum. Sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok galau? Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 mana? 5, kelompok 6. Dah. Oke, sambil kawannya masih ngerjain, kita duduk. Ibu nak tanya, tadi apa baik unsur kebugaran yang sudah kita latih tadi? Dari yang pertama lari sprint kita melatih apa? Kecepatan. Setelah itu kita lompat kaki 2 melatih apa? Daya ledak, lari zigzag. Kemudian kita melatih apa di lari zigzag? Kelincahan. Setelah itu kita push up melatih apa? Kekuatan. Terus lompat kaki 1 melatih keseimbangan. Jadi hari ini kita sudah latihan 5 unsur kebugaran ya. Kita sudah melatih 5 unsur kebugaran. Kalian sudah bekerja sama secara kelompok. Menurut kalian tadi kerjasama kalian sudah baik apa belum? Dalam mengerjakan soal sudah baik atau belum? Semuanya ikut berkontribusi atau cuma 1 orang saja yang ngerjain soalnya? Semuanya ngerjain berkelompok ya. Berarti dari pembelajaran hari ini kita sudah dapat tadi, sudah tahu apa itu kebugaran, apa itu unsur-unsurnya, latihannya kayak mana. Terus kita juga sudah belajar tentang kerjasama, sudah belajar tentang komunikasi. Nah, nanti ibu minta kalian untuk mengumpulkan lagi kunnya.
secara bersama-sama. Kalau ada sampah di sekitar lapangan kita olahraga ini, sampahnya diambil lagi. Kita belajar tentang bergotong royong. Ibu terima kasih atas kontribusi kalian hari ini. Kalian sudah mengikuti kegiatan dengan baik, walaupun masih ada ya sedikit-sedikit yang masih tidak fokus, yang masih ada yang lirik sana, lirik sini, yang tidak mengikuti pembelajaran dengan sepenuhnya, masih banyak fokusnya terpencar-pencar. Mungkin kalian nanti silakan baca lagi di rumah, baca lagi bukunya di rumah tentang kebugaran jasmani. Untuk pertemuan berikutnya itu kita masuk ke materi tes dan pengukuran dalam kebugaran jasmani. Baca-baca di rumah, misalnya kecepatan itu cara ngukurnya kayak mana. Daya tahan itu cara ngukurnya tesnya apa, caranya pakai bagaimana ya. Nanti baca lagi di rumah. Kalian baca di rumah, minggu depan kita langsung prakteknya. Sekarang kita pendinginan dulu. Kita pendinginan, duduk lagi berbaris. Duduk berbaris lagi sesuai barisannya tadi. Duduk. Kelompok 6 mana? Duduk. Sudah duduk, kakinya lurusin. Barisannya mundur, kalau masih tersenggol kawannya mundur. Kakinya dilurusin. Kakinya lurusin. Kakinya lurusin. Kalau masih senggol kawan, mundur. Ya. Sekarang sambil dilurusin, kakinya digoyang-goyang. Kita pendinginan. Kakinya digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang, lemesin. Dikainin. Nah, sambil duduk itu. Nah, naik turunin lututnya. Goyang-goyang. Nah, tangannya dilemaskan. Tangannya dilemaskan. Nah, kakinya digerakin, kakinya digerakkan. Kakinya digerakkan. Nah, tangannya digoyang, tangannya bergerak. Tangannya digerakin, kita lemasin lagi otot-ototnya tadi. Ayo. Sudah? Sekarang pegang tumit. Pegang ujung sepatunya. Tidak bisa, Bu. Berusaha. Jangkau sejauh-jauhnya. Jangkau terus. Sejauh-jauhnya badan kita bisa menjangkau. Sudah? Lututnya tidak ditekuk. Lututnya tidak ditekuk. Sudah? Sudah? Sekarang berdiri. Sekarang berdiri. Sekarang berdiri. Tarik napas. Tarik napas. Tahan. Buang. Tarik lagi napasnya. Tahan. Buang. Sekarang ibu minta pakai suara ya. Tangannya gerak galo. Tarik napas. Angkat tangannya. Tahan di atas. Buangnya pakai suara. Ya. Paham ya? Terakhir. Yuk. Tarik napas. Tarik napas. Tahan. Buang. Sekali lagi. Belum bersuara galo. Tarik napas. Tahan. Buang. Oke. Sekarang ibu minta satu orang pimpin doa lagi. Yang lain. Cewek. Yuk. Oke. Gak boleh ngomong cak itu. Banci kau itulah. Ada samanjang. Yuk, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, setelah ibu ucapkan terima kasih, setelah ibu bubarkan, silakan kembali ke kelas, ganti baju. Semuanya ganti baju, karena masih ada pelajaran berikutnya kan. Tidak ada yang pakai baju olahraga. Tadi awal kita pakai baju muslim lagi. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
LKPD-nya dikumpul, silakan kembali ke kelas. Kertasnya dikumpul. Tanggal 12 Buang, kertasnya buang. Kertasnya buang.